Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat IED Channel. Hari ini saya berada di lokasi tambang dalam sawah Luhung di tambang Ombilin Sawalunto. Kita melihat bisa suasana hari ini begitu sepi karena memang tambang di sini sudah tidak beroperasi lagi. Namun demikian, ada beberapa karyawan atau pekerja yang masih beraktivitas dalam rangka merawat tambang ini agar tidak terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebanjiran dan gas. Untuk itu, teman-teman semuanya saya ajak untuk bisa melihat lebih dekat seperti apa tambang dalam batubara Ombilin Sawalunto yang kini tidak beroperasi lagi dan mau dijadikan apa. Ada kabar bahwa tambang ini akan dijadikan sebagai tempat edukasi atau pendidikan dan tempat destinasi wisata tambang, karena di lokasi ini juga masih menyimpan berbagai cerita panjang terhadap penambangan batubara di Ombilin. Tambang batubara Ombilin sudah tidak diaktifkan lagi semenjak tahun 2003, namun khusus untuk tambang dalam sawah Luhung ini masih dilakukan penambangan secara sporadis. Namun demikian, pada tahun 2016 lalu tambang ini otomatis ditutup secara keseluruhan. Namun demikian, para pekerja tambang yang hari ini masih ada, mereka hanya bertugas untuk melakukan perawatan terhadap tambang tersebut, sehingga nanti tambang ini juga tidak mengalami kerusakan parah karena ditinggalkan, tetapi yang ditinggalkan itu juga akan menjadi sebuah tempat yang bisa dilakukan sebagai pendidikan bagi masyarakat luas. Dan untuk para wisatawan juga bisa melihat tambang ini lebih dekat seperti apa, karena dari sinilah tambang batubara Ombilin itu bercerita panjang dalam mengeksploitasi batubara untuk memenuhi. Keselamatan, utamakan keselamatan. PTWA, yes. Sejak kapan tambang Luhung tidak dioperasionalkan lagi? Jadi untuk keseluruhan untuk tambang dalam ataupun Ombilin pada tahun 2002 itu sudah tutup. Cuma untuk di tambang dalam itu masih dioperasikan sampai dengan tahun 2016. Jadi untuk dari 2016 sampai sekarang kita hanya melakukan perawatan tambang, pemompaan, juga membuat galeri. Jadi karena kita ini tambang untuk pendidikan lagi, jadi kemarin sudah kita buat lubang untuk pendidikan, untuk galeri itu ada 3 lubang. Jadi untuk pendidikan anak-anak mungkin nanti yang di BDTBT mungkin itu. Jadi di lubang ini sekarang difungsikan untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan. Jadi untuk wisata juga ya. Untuk wisata mungkin untuk selanjutnya, karena di C3 maupun C4 itu sudah kita lakukan nanti seal off atau penutupan. Sudah itu yang di C6, C7 sudah kita tutup. Jadi mungkin lebih dekat lagi untuk lubang pendidikan nanti. Ya. Mas, aku boleh tahu nggak ya? Di tambang ini kan sangat ketat sekali. Ya. Keselamatan ya. Keselamatan penambangnya gitu. Ya. Bisa diceritakan nggak ya terkait dengan gas-gas yang ada di dalam tambang ini yang sangat berbahaya? Ya. Jadi mungkin tambang dalam ini kan berbeda dengan tambang-tambang lain. Karena kita tambang batubara itu di mana-mana pasti akan mengandung gas, kecuali tambang yang lain. Jadi untuk keselamatan, karena kita mengandung gas namanya gas metan. Jadi untuk masuk tambang itu yang pertama sekali tidak boleh membawa korek api.
Nah, itu karena bisa terjadi ledakan, apalagi sampai 4% misalnya, itu udah sangat berbahaya. Ada berapa sekarang yang bekerja di dalam? Yang bekerja di dalam sekitar 40 orang sekarang. Sekarang? Ya. Itu merawat atau? Ya itu karena kita sudah tutup untuk pendidikan, jadi kita hanya pertama perawatan, sudah itu ada penutupan lokasi tambang atau lubang, yaitu di J3 dan di J4. Nah itu. BG-nya hanya enggak. Nah, weekend itu antar itu
DP-nya apanya? Yang penting kita ada apanya. Iya. Yang penting Caranya ada, caranya memindahkan mayat, kan gitu kan. jangan mayat tadi. Jangan mayat. Apa korban? Korban mungkin pingsan. Nah, Kalau mayat nanti. cara nolongnya bagian nanti pakai enggak usah. Iya, kita foto. Kalau di foto ya cuma ica-ica aja berarti. Jangan secara ketapinya deh. Pak gerak dengan kenapa? Silakan Mas. Kalau di tambang ini yang paling berbahaya itu apa aja? Jadi gini, di tambang ini kan ada beberapa sumber bahaya, Pak In. Yang jelas bahaya kita di tambang ini kan ada bahaya yang tidak kelihatan. Nah, yang paling berbahaya adalah bahaya yang tidak kelihatan adalah bahaya ledakan. Ledakan itu di tambang dalam ada dua. Yang pertama ledakan debu batu bara, kemudian ledakan gas metan. Nah, seperti belakangan ini pernah terjadi ledakan metan di daerah kita di Sawalunto ini, yaitu di tambang tambang tetangga, katakanlah di UP luar PTBA. Nah, ini dan alhamdulillah di kita belum pernah terjadi, dan kita berharap jangan pernah terjadi karena kita selalu selektif di dalam mendeteksi gas-gas tambang yang ada di tambang kita. Nah, jadi kita selalu memperhatikan konsentrasi gas tambang yang ada di dalam tambang kita. Jadi alhamdulillah di kita belum pernah terjadi ledakan, apakah itu ledakan metan ataupun ledakan dari debu batubara itu sendiri. Ya. Apa yang harus dipedomani oleh setiap pekerja yang masuk tambang ini? Terutama karena di tambang dalam ini kan sumber bahaya semua lini sumber bahaya, baik di atas, di bawah, di kiri, di kanan, kemudian juga tidak kelihatan. Nah, yang terpenting kita perhatikan adalah sumber bahaya yang tidak kelihatan. Makanya di kita di tambang dalam ini sebelum masuk tambang itu kita harus tahu kondisi gas di dalam. Nah, makanya adalah salah satu bagian di tambang dalam itu yang namanya keselamatan tambang, dan dia yang selalu monitor setiap konsentrasi gas yang ada di dalam, termasuk di dalamnya temperatur. Nah, makanya setiap stasiun-stasiun itu ada catatan mengenai konsentrasi CO, O2, metan, dan juga H2S, juga temperatur di masing-masing tempat itu sudah tersedia. Jadi ini adalah yang harus dikendalikan oleh yang bagian keselamatan tambang sebelum pegawai masuk, artinya pekerja masuk dalam tambang. Nah, kita sudah tahu kondisi di dalam, artinya kondisi udara tambang di dalam.